Kiai besar dan wali Allah yang amat dihormati di kalangan umat Islam ini, yang biasa disapa Mbah Masum, adalah salah satu dari dua gembong kiai asal Lasem selain Kiai Baidowi Abdul Aziz. Beliau senantiasa menjalin silaturahmi, jujur, mengayomi, menghormati tamu dan teguh menjaga kebenaran. Seluruh hidupnya diabdikan kepada masyarakat, terutama kaum papa. Beliau bahkan menganggap pengabdian ini sebagai laku tarekatnya. Menurut Dennis Lombard, ahli sejarah terkenal, Mbah Masum adalah seorang guru kiai dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional, namun kematiannya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Nama aslinya adalah Muhammadun, diperkirakan lahir sekitar tahun 1870. Ayahnya bernama Ahmad, seorang saudagar. Dari jalur ayahnya, beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, dan silsilahnya bersambung hingga ke Rasulullah. Ibunya bernama Nyai Kosimah. Mbah Masum punya dua saudara, yakni Nyai Zainab dan Nyai Malicah. Sejak kecil Mbah Masum telah dikirim ke beberapa pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya kepada Kiai Nawawi Jepara, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Umar Harun Sarang, Kiai Abdus Salam Kajen, Kiai Idris Jamsasren Solo, Kiai Dimyati Termas, Kiai Hashim Asyari Jombang, dan Kiai Kholil Bangkalan. Di Mekah beliau berguru kepada Syekh Mahfuz Al-Turmusi dari Termas. Tanda-tanda keutamaan Mbah Masum telah diketahui secara kasyaf oleh Mbah Kholil Bangkalan, seorang wali kutub yang amat masyhur. Dikisahkan, sehari sebelum kedatangan Mbah Masum ke Bangkalan, Mbah Kholil menyuruh para santri membuat kurungan ayam. Kata Mbah Kholil, "Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini." Begitu Mbah Masum datang, yang saat itu usianya sekitar 20-an tahun, beliau langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mbah Masum disuruh oleh Mbah Kholil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Yang aneh, pengajaran dilakukan oleh Mbah Masum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Masum hanya 3 bulan di Bangkalan. Ketika hendak pulang, Mbah Kholil memanggilnya dan didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu, saat Mbah Masum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Kholil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Mbah Masum menikah 2 kali, nama istri pertama ada beberapa versi, sedangkan istri kedua adalah Nyai Nuriyah. Putra pertama Mbah Masum, Kiai Ali Masum, kelak menjadi pemimpin pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan menjadi salah satu tokoh NU yang terkenal di tingkat nasional. Sejak muda Mbah Masum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri, juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok, garpu, konde dan peniti. Sembari berdagang beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebuireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asyari, walau dari segi usia Mbah Masum lebih tua. Mbah Masum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat di stasiun Bojonegoro. Saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat, "La khaira illa fi nasir al-ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu." Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Mbah Masum, "Mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hashim Asyari, yang biasa memanggil Mbah Masum dengan sebutan Kang Mas Masum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad Ibnu Abdullah Ibnu Tholib Alatas, Sapuro, Pekalongan. Menurut Mbah Masum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu Mbah Masum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Haul Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud di Binangun Lasem.
Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Masum selalu membaca sholawat Naria 4444 kali dalam sekali duduk. Mbah Masum juga istiqomah mengamalkan doa Nurun Nubuwah selepas salat subuh dan asar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah Masum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Mbah Masum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang, artinya jika kitab itu khatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibnu Athoillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini, Mbah Masum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau. Mengenai kitab Ihya, beliau berujar, "Saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah khatam kitab Ihya tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat, ya, semoga saja dia selamat." Fathul Wahab juga dihatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fikih telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarukan, atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri, Mbah Masum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karomah. Beliau juga tak segan-segan menegur khatib Jumat yang khotbahnya terlalu lama dengan cara bertepuk tangan. Banyak muridnya yang menjadi kiai besar, seperti Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Ahmad Saihu Jakarta, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Fuad Hashim Buntet Cirebon, dan masih banyak lagi. Sebagai Kiai NU, beliau juga gigih berjuang mendukung membesarkan NU bersama kiai-kiai lainnya. Beliau amat mencintai organisasi ini, sehingga beliau menyatakan tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti NU. Bahkan Mbah Masum sendiri selalu didatangi oleh banyak kiai jika ada urusan penting di tubuh NU untuk meminta nasihat dan doanya. Misalnya ketika hangat-hangatnya pembentukan Jamiyah Tharikah Al-Mutabara Al-Nahdiyah, Mbah Masum termasuk yang setuju, dan bahkan menjadi salah satu petinggi organisasi tarekat itu, walaupun beliau sendiri tidak mengamalkan praktik-praktik tarekat. Menurutnya, saya sudah menggunakan tarekat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yakni berupa hub al-fukara wa al-masakin, mencintai kaum fakir miskin. Selain itu banyak pula tokoh lain yang sowan kepada beliau guna meminta doa restu. Hal ini juga dilakukan oleh Profesor Kiai Haji Mukti Ali saat diangkat menjadi Menteri Agama. Mbah Masum bersedia mendoakan Mukti Ali jika dia mau mengikuti sarannya, yang salah satunya menunjukkan kebesaran jiwanya, "Engkau jangan sekali-kali membenci NU sebab membenci NU, sama dengan membenci aku, karena NU itu saya yang mendirikan bersama-sama ulama lain. Tetapi engkau pun jangan membenci Muhammadiyah. Jangan pula membenci PNI dan partai lain. Kau harus dapat berdiri di tengah-tengah dan berbuat adil terhadap mereka." Ketika pecah huru-hara PKI, Mbah Masum terpaksa melakukan perjalanan dari kota ke kota, karena beliau termasuk tokoh yang diincar hendak dibunuh oleh PKI. Mbah Masum wafat pada tanggal 28 April tahun 1972, 14 Robiul Awal 1392 Hijriah, jam 2 siang, setelah salat Jumat. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh ulama, petinggi partai politik, dan pejabat pemerintah. Berikut akan diuraikan beberapa karomah beliau. Bertamu Wali Songo. Ada satu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya. Hari itu datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Masum. Namun, karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, salah seorang santrinya, menawarkan apa perlu Mbah Masum dibangunkan. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca solawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Masum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Masum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Masum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Masum.
Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Masum, yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Masum tertidur pulas lagi. Beras melimpah. Ada sebuah kisah, suatu ketika Mbah Masum menyuruh santri bernama Zulkifli untuk mengecek persediaan beras di Al-Hidayah. Beras sudah habis, dan habisnya beras itu disusul dengan terjadinya musim kemarau di Lasem. Mbah Masum menyuruh Zulkifli untuk memanggil cucu-cucunya. Bersama cucu-cucunya, santri Zulkifli diajak juga. Mbah Masum memimpin istighosah dan membaca potongan syair burdah berikut yang artinya, "Wahai makhluk paling mulia, Muhammad, saya tidak ada tempat untuk mencari perlindungan, kecuali kepadamu, pada kejadian malapetaka nan besar." Syair burdah tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut. "Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu." Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya, berteriak, "Mbah, tambahi 1 ton." Ditimpali oleh Mbah Masum, tidak 1 ton, tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan, ke tempat Mbah Masum. Menurut Bapak Zulkifli, wirid istighosah itu jika diamalkan sangat manjur, tentu dengan bimasyaatilah. Masih soal beras. Pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Mbah Masum minta mereka mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. "Ya Allah, Gusti, saya minta beras." Amin. Ke-12 santri itu, yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbah Masum, khidmat menyambung doanya. Doa tersebut disampaikan tanpa mukodimah dan tanpa penutup seperti umumnya doa. Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Akhwan, Mbah Masum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Mbah Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Mengetahui bisikan hati, Haji Abrori Akhwan saat masih nyantri di Al-Hidayah pada awal dekade 60-an, dia pernah diminta untuk memijiti Mbah Masum. Saat sedang memijit, Haji Abrori Akhwan bertanya-tanya dalam hati, beberapa pertanyaan itu antara lain. Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa dia tidak sering terlihat menggunakan peci haji atau surban saat keluar rumah? Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa dia tidak tampak sering berzikir dalam waktu yang lama? Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa tidak banyak kitab kuning di dalamnya? Pertanyaan tersebut tergelitik dalam hati Haji Abrori Akhwan saat sedang memijiti Mbah Masum. Tanpa diduga, Mbah Masum secara lisan memberikan penjelasan yang merupakan sebuah jawaban atas apa yang sedang dipikirkan oleh Haji Abrori Akhwan di dalam hatinya tadi. Mbah Masum saat itu menyatakan bahwa seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau surban. Zikir seorang kiai tidak harus berupa membaca beberapa bacaan tertentu, dan dalam waktu yang lama. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan langsung secara praktik, seperti mengajar atau menolong sesama. Kitab kuning yang dimiliki Mbah Masum sebenarnya banyak, tetapi mayoritas dibawa untuk dikaji oleh putranya yang bernama Ali Maksum. Penjelasan Mbah Masum di atas dengan sendirinya dapat dipahami bahwa beliau tidak tertarik dengan simbolisme keagamaan dan tidak sebaliknya bahwa beliau lebih senang atau menekankan isi ketimbang kulit. Mengetahui kematiannya, seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian, demikian reaksi Mbah Masum ketika mendengar kabar bahwa pamannya, Kiai Baidowi, meninggal hari itu, tanggal 11 Desember tahun 1970. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika dia menghadiri pemakamannya, "Ya paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul." Mbah Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan 1332, sepulang dari salat Jumat di Masjid Jami Lasem, tak jauh dari rumahnya.
Persis seperti ucapannya, menyusul 2 tahun setelah pamannya wafat. Mendatangkan kendaraan. Kali ini soal dokar atau delman. Santri yang mengawal Mbah Masum kebingungan. Setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan, dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau di-charter. Namun Mbah Masum berkata, salat dulu, kendaraan soal belakang. Ketika itu rombongan Mbah Masum sudah sampai di sebuah musola. Maka salatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga salat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Dan, tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musola, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun menaikinya. Subhanallah.